Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Maulida dengan NIM 11720700022. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang proposal pembuatan alat, yaitu dengan judul membuat alat praktikum pegas dengan sensor ultrasonik HCSR04 berbasis Arduino Uno. Nah, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu tujuan percobaan, yang kedua materi yang relevan dengan alat praktikumnya, kemudian yang ketiga yaitu alat dan bahan, yang keempat rancangan alat, dan yang kelima data yang dihasilkan beserta persamaan matematisnya. Nah, kemudian yang pertama tujuan percobaan. Tujuan yang pertama dari pembuatan alat ini adalah untuk memahami secara keseluruhan prinsip kerja komponen peralatan yang dirancang seperti Arduino Uno, sensor ultrasonik HCSR04, dan LCD. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan besarnya konstanta pegas dengan pengukuran jarak atau panjang pegas otomatis menggunakan sensor jarak HCSR04. Nah, tujuan yang ketiga yaitu memudahkan pengukuran dalam praktikum. Untuk yang kedua adalah materi fisika yang relevan dengan percobaan. Nah, untuk materinya di sini karena saya menggunakan tentang praktikum mengenai pegas. Pegas ini adalah salah satu benda elastis. Oleh karena sifatnya yang elastis, suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya regang akan kembali pada keadaan setimbangnya atau keadaan mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Nah, kemudian ada gaya pegas atau kita sering mendengarnya dengan hukum Hooke. Robert Hooke, seorang ilmuwan asal Inggris, meneliti tentang gaya pegas. Nah, hukum Hooke ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematis, yaitu F sama dengan K dikalikan dengan delta X, di mana bunyi dari hukum Hooke atau berdasarkan persamaan matematis tadi dapat diketahui bahwa pertambahan panjang atau delta X suatu benda bergantung pada besarnya gaya yang diberikan, materi penyusun, dan dimensi benda atau dinyatakan dalam konstanta. Nah, kemudian pegas ini ada yang disusun secara tunggal, ada yang disusun secara seri, dan ada juga yang disusun secara paralel. Untuk pegas yang disusun secara seri, pertambahan panjang total sama dengan jumlah masing-masing pertambahan panjang pegas, sehingga pertambahan panjang total atau X totalnya adalah X sama dengan X1 tambah X2. Nah, sedangkan untuk pegas yang disusun secara paralel, pertambahan panjang masing-masing pegas sama, yaitu X sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Dengan demikian, untuk konstanta paralelnya adalah K1 ditambah K2. Nah, nilai tetapan pegas dari setiap pegas itu berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah luas permukaan pegas. Semakin luas permukaan suatu pegas, maka akan semakin besar pula nilai tetapannya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu yang diterima oleh suatu pegas, maka akan semakin kecil nilai tetapannya. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu diameter pegas. Nah, semakin besar diameter yang dimiliki suatu pegas, maka akan semakin kecil nilai tetapannya. Begitupun sebaliknya. Nah, yang keempat adalah jumlah lilitan pegas. Semakin banyak jumlah lilitan pegas, maka akan semakin besar pula nilai tetapannya. Begitu pula apabila semakin sedikit jumlah lilitannya, maka akan semakin kecil nilai tetapannya. Nah, apabila suatu bahan dapat meregang atau menyusut karena pengaruh gaya dari luar dan dapat kembali keadaan semula jika gaya yang bekerja padanya dihilangkan, maka keadaan tersebut dikatakan mempunyai sifat elastis, misalnya pegas. Ketika sebuah pegas dibebani dengan sebuah massa katakanlah M1, maka gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku tadi disebutkan bahwa F sama dengan K dikalikan dengan X. Nah, F-nya itu bisa diganti dengan M kali G sama dengan K dikalikan dengan X, dengan G adalah percepatan gravitasinya.
Untuk yang ketiga adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat ini, alat praktikum ini. Yang pertama ada sensor ultrasonic HCSR04, yang kedua ada microcontroller Arduino Uno, kemudian ada yang ketiga ada papan penyangga, yang keempat ada adaptor 5 volt, selanjutnya kabel penghubung, kemudian 3 jenis pegas yang berbeda, kemudian 3 beban dengan massa yang berbeda. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu sensor ultrasonic HCSR04. Sensor ultrasonic adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu di depannya. Frekuensi kerja pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz sampai 400 kHz. Nah, oleh karena itu, sensor ultrasonik ini terdiri dari 2 unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima. Kemudian untuk alat yang kedua yaitu microcontroller. Nah, microcontroller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja microcontroller ini sebenarnya membaca dan menulis data. Kemudian Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino memiliki 14 pin input atau output. Arduino mempunyai mampu mensupport microcontroller. Nah, kemudian Arduino ini dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB. Yang selanjutnya yaitu papan penyangga. Nah, papan penyangga dalam alat ini bisa terbuat dari papan triplek yang tebal atau dari kayu yang digunakan untuk menyangga atau sebagai tempat untuk menempelkan kotak yang berisi Arduino dan LCD sebagai alat untuk membaca data dan juga tempat untuk menggantungkan pegas. Kemudian yang kelima adalah adaptor 5 volt. Nah, adaptor ini adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Adaptor dalam alat ini digunakan sebagai catu daya atau power supply untuk mengaktifkan rangkaian elektroniknya. Kemudian yang selanjutnya ada kabel penghubung. Nah, kabel penghubung pada alat ini digunakan untuk menghubungkan sensor dengan Arduino Uno. Yang selanjutnya yaitu 3 jenis pegas yang berbeda. Kenapa ada 3 jenis pegas yang berbeda? Karena tadi disebutkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya konstanta pegas ini dapat dipengaruhi salah satunya oleh jenis pegas yang berbeda. Maka di sini kita gunakan 3 jenis pegas yang berbeda, yaitu dalam diameternya, jumlah lilitannya, dan panjangnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah 3 beban dengan massa yang berbeda. Nah, variasi beban ini tadi telah disebutkan dalam persamaannya, dipengaruhi juga oleh konstanta pegas ini dipengaruhi oleh beban yang mempengaruhinya. Nah, maka pada praktikum ini kita memakai 3 beban dengan massa yang berbeda. Langsung saja kita lihat rancangan alatnya. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Di sini ada sebuah gambar rancangan alat, di mana yang pertama kita lihat di sini sudah diberi nomor 1 sampai 7, di mana yang pertama adalah LCD. Nah, LCD ini digunakan sebagai pembaca atau nilai yang keluar dari hasil pengukurannya dilihat melalui LCD tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kotak berisi Arduino. Nah, kotak yang warna hitam ini nanti di dalamnya berisi Arduino yang telah diberikan program. Kemudian yang ketiga papan penyangga, bisa kita lihat papannya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah pegas. Nah, kemudian yang kelima adalah beban. Nah, kita bisa lihat bebannya. Kemudian yang keenam adalah sensor. Nah, pada nomor 6 ini kita gunakan sensor ultrasonic HCSR04. Di sini di bagian ini
ini bisa digunakan sebagai sensor pemancarnya. Nah, nanti atau juga bisa diletakkan di bagian atas sini. Nanti di bagian yang seberangnya itu berfungsi sebagai alat untuk penerimanya. Nah, karena cara kerja dari sensor ini adalah mengeluarkan suara kemudian dipantulkan kembali sehingga terhitung jaraknya berapa, maka di sini dibuat berhadapan, yaitu dengan benda yang lain yang digunakan untuk sebagai penerima atau receiver. Nah, nanti setelah sensor tersebut bekerja, maka akan terhitung panjang pegasnya, kemudian akan ditampilkan di layar LCD ini. Nah, kemudian ini ada yang terakhir ada kabel untuk menghubungkan antara sensor dengan Arduino-nya. Nah, ini ada data praktikum yang dihasilkan. Di sini ada data praktikum hasil pengukurannya, yaitu ada massa beban dengan 3 variasi tadi, kemudian ada perubahan panjang pegas yang akan dihasilkan oleh pengukuran secara otomatis, kemudian setelah itu maka akan didapatkan atau akan diketahui nilai konstanta pegasnya. Nah, untuk persamaan matematis yang digunakannya yaitu berdasarkan hukum Hooke yang tadi, yaitu F sama dengan K dikalikan delta X, di mana F-nya adalah massa dikalikan dengan gaya gravitasi sama dengan K dikali X, dengan M adalah massa beban satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjangnya dengan satuan meter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.